Xiao Yan duduk di kursi batu di halaman yang tenang. Sebuah meja teh duduk di sampingnya, dibuat dari batu, dan 2 piring makanan ringan telah diletakkan di atasnya. Teko teh hijau memancarkan awan samar yang menyebarkan sedikit aroma. Xiao Yan diam-diam duduk di kursi batu. Dia sesekali mencicipi seteguk teh hijau, dan tiba-tiba merasa sedikit sentimental. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini. Selain itu, masa depan dipenuhi dengan ketidakpastian. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, hati mereka akan merasakan melankolis dalam menghadapi masa depan yang tidak mereka yakini. Xiao Yan melihat daun pohon yang agak kekuningan di halaman dan tanpa sadar menghela nafas lembut. Dia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di pintu masuk halaman. Dia tersenyum dan bertanya, "Kakak kedua, kamu telah tiba." Xiao Li di pintu masuk menganggukkan kepalanya sebelum perlahan memasuki halaman. Dia terdiam sesaat sebelum berbicara, "Aku baru saja bergegas dari gerbang Xiao." "Dari apa yang penatua pertama katakan, apakah Anda berencana untuk pergi?" Xiao yang tersenyum dan menjawab, "Sudah waktunya untuk pergi. Terus tinggal di tempat ini tidak akan memungkinkan saya untuk benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan aula jiwa. Kamu selalu berjalan tepat di depan. Namun, tempat ini memang terlalu kecil untuk Anda saat ini. Dataran tengah akan paling cocok untukmu." Xiao Li menghela nafas dengan perasaan sedih. Dia fokus pada Xiao Yan dan beberapa emosi sekali lagi muncul di hatinya. Pemuda lembut dari belakang saat itu tanpa sadar telah tumbuh sedemikian rupa. Mata Xiao Yan tanpa sadar berubah masam saat dia melihat Xiao Li yang agak tidak bahagia. Keberangkatan kali ini tidak seperti di masa lalu. Jarak antara dataran tengah dan wilayah Black Corner, atau Kekaisaran Jiama sulit dihitung. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah keberangkatan ini. Xiao Li buru-buru menguatkan perhatiannya saat melihat Xiao Yan yang agak pendiam. Xiao Li menepuk pundaknya dan tersenyum sambil berkata, "Jangan bertindak begitu sentimental dengan saudara laki-lakimu yang kedua. Jika kakak tahu bahwa saya menghalangi Anda di sini, dia mungkin akan memarahi saya sampai mati." Hati Xiao Yan menjadi hangat saat menyebutkan kakak laki-laki. Dia berkata, "Kakak kedua harus mengelola gerbang Xiao dengan benar setelah aku pergi. Dengan gerbang Pan mendukungnya, akan sulit untuk membatasi potensi gerbang Xiao. Pada saat aku kembali, gerbang Xiao mungkin sudah menjadi penguasa seluruh wilayah Black Corner." Xiao Li membuka mulutnya dan tertawa. Dia berkata dengan sangat bangga, "Anda dapat yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi." Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan meremehkan orang-orang ini di wilayah Black Corner. Namun, saya sudah berbicara dengan penatua pertama. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Akademi Jianan biasanya berhubungan buruk dengan faksi-faksi di wilayah Black Corner. Di masa lalu, itu adalah target semua orang. Namun, dengan gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan pengaruh gerbang Xiao yang menyebar di wilayah Black Corner, itu akan dapat membantu Akademi Jianan melarikan diri dari situasi yang memalukan." Xiao Li menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tenang. Anda telah menyerahkan kepada saya gerbang Xiao yang lengkap. Di masa depan, saya akan mengembalikan gerbang Xiao yang 10 kali lebih kuat dari saat ini." Xiao Yan tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat ungu merah di dalamnya. Tangan Xiao Yan membelai botol giok sebelum menyerahkannya kepada Xiao Li beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut berkata, "Begitu saya pergi, saya ingin menyusahkan saudara kedua untuk mengirim seseorang untuk mengirimkan pil obat ini ke Kekaisaran Jiana dan secara pribadi menyerahkannya ke tangan Cailin." "Cailin? Ratu Medusa ya?" Xiao Li sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Namun, beruntung dia juga menyadari hubungan antara Cailin dan Xiao Yan. Makanya, dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menanyakan alasannya saat dia menerima pil obat dan dengan hati-hati menempatkannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Kakak ketiga, yakinlah bahwa saya akan melakukannya secara pribadi mengirimkan ini ke Kekaisaran Jiama ketika saya punya waktu."
Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu Anda harus melakukan kontak dengan kakak laki-laki lebih sering. Aliansian berkembang di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan Cailin menjaganya, aula jiwa akan merasa sulit untuk menyakiti aliansian kecuali para ahli sejatinya terlibat. Setelah kekuatan gerbang Xiao meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan aliansian. Pada saat itu, kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini. Iya. Xiao Li menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini? Xiao Yan terdiam. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya tidak tahu. Kapan kamu akan berangkat? Besok. Xiao Li tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar ini. Dia maju selangkah dan dengan kasar memeluk Xiao Yan. Tangannya dengan paksa menepuk punggung Xiao Yan saat dia berkata, anak kecil, jaga dirimu baik-baik. Ingat kata-kata kakak. Klan Xiao tidak bisa hidup tanpamu. Penyelamatan ayah juga sesuatu yang hanya bisa kamu capai. Mendengar suara Xiao Li tiba-tiba menjadi jauh lebih serak, mata Xiao Yan tanpa sadar memerah meskipun karakternya. Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati. Sinar matahari yang hangat tersebar dari langit keesokan harinya dan bersinar di pintu masuk akademi dalam. Sekelompok kepala manusia yang padat bergerak ke sana. Banyak tatapan menatap bukit kecil di luar pintu. Beberapa sosok berdiri tegak di tempat itu. Penatua pertama, kakak kedua, tidak apa-apa dengan hanya mengirim kami pergi sampai tempat ini. Xiao Yan menatap Suqian dan Xiao Li di pintu masuk sebelum sekali lagi melihat Wu Hao dan banyak siswa akademi dalam di belakang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara dengan suara keras yang jelas. Melihat wajah pemuda berjubah hitam yang dipenuhi dengan senyum hangat, Suqian juga merasa agak sentimental. Dia berkata, ada cukup banyak dari Anda. Xinlan juga belum mencapai kelas Do Uang dan tidak bisa terbang. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan Griffon ini untuk menggantikan langkah kaki Anda. Sosok hitam besar membawa teriakan elang saat perlahan turun dari langit setelah suara Suqian terdengar. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, membawa angin liar yang menyebabkan pohon-pohon kecil di sekitar menekuk tubuh mereka. Terima kasih banyak penatua pertama. Hati Xiao Yan juga merasakan kehangatan saat dia melihat Griffon ini di depannya. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berterima kasih kepada Suqian. Setelah mengatakan semua ini, Xiao Yan tampaknya tidak mau tinggal lama dalam suasana perpisahan seperti ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di Griffon. Xiao Yi, Xian dan Xinlan juga mengikuti di belakangnya. Namun, beruntung ruang di atas Griffon ini cukup besar. Oleh karena itu, tidak tampak meremas meskipun 4 orang datang. Xiao Yan, hati-hati dalam perjalananmu. Xiao Li sekali lagi berteriak keras saat dia melihat Griffon yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Li sambil berdiri di atas kepala Griffon yang sangat besar. Tatapannya langsung menyapu semua orang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Angin mendukung Griffon saat dengan cepat naik ke langit. Ketua, bepergian dengan baik. Raungan keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat Griffon secara bertahap naik ke langit. Xiao Yan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari gerbang PAN berteriak dengan wajah merah memerah. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang di bawah dan tawa yang jelas perlahan-lahan ditransmisikan ke bawah sementara Griffon bangkit. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan, mari kita bertemu di dataran tengah. Sementara tawa yang jelas perlahan-lahan ditransmisikan turun dari langit, Griffon di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cukup banyak orang merasa agak sentimental dari suara sisa yang tersisa. Suqian menarik pandangannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Li di sampingnya sebelum tersenyum berkata, tidak perlu khawatir. Mengingat karakter orang itu, dia juga akan bisa bertahan dengan sangat baik bahkan di dataran tengah. Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku. Xiao Li tersenyum.
Kata-katanya mengungkapkan sedikit kebanggaan. Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Sukian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Akademi dalam. Sementara dia berjalan, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu situasi menarik seperti apa yang akan terjadi jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah di dataran tengah. Hehe. Mendengar tawa aneh di akhir kata-kata Sukian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar saling memandang. Mereka merasa agak bingung ketika mereka berbalik dan mengikuti. Griffon yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh saat penghalang cahaya redup menyebar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang mengalir ke arah mereka. Xiao Yan berdiri di belakang Griffon dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya perlahan menarik diri dari arah akademi dalam yang sudah lenyap dari pandangannya. Dia juga merasakan kesedihan karena harus pergi. Apakah kita benar-benar membawa gadis ini? Xiao Yi di samping tampaknya menyadari keputusasaan Xiao Yan saat ini. Dia dengan lembut berbicara, mengubah topik sementara matanya yang cantik menatap wajah kecil Zian yang bersemangat di sampingnya. Xiao Yan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar ini. Dia melirik Zian dan tanpa daya berkata, penatua pertama meminta saya untuk membawanya. Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berkaitan dengan tubuh aslinya mungkin terungkap di dataran tengah. Saya saat ini di kelas Dou Huang. Jangan bilang bahwa kamu khawatir bahwa aku akan berakhir menjadi beban. Meskipun percakapan Xiao Yan dan Xiao Yi lembut, itu masih didengar oleh Zian. Matanya langsung melebar saat dia mendengus dengan ketidakpuasan. Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala Zian sambil tersenyum. Dia tidak membantahnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Xinlan dan tersenyum berkata, Anda harus menunjukkan rute selanjutnya. Iya. Xinlan tersenyum mengangguk. Tatapannya menghadap ke tempat itu sebelum berbicara, jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita harus mencapai kota bernama Kota Horizon. Dari tempat itu, kita akan dapat menggunakan lubang cacing untuk menuju ke dataran tengah. Lubang cacing. Nama asing ini menyebabkan Xiao Yan tercengang. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ketidakpastian di mata Xiao Yan. Lubang cacing adalah hal yang aneh di dataran tengah. Ini dibuat oleh elit Dou Zun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari wilayah Black Corner ke dataran tengah akan membutuhkan elit Dou Zong setidaknya setengah tahun untuk menutupi. Namun, jika seseorang menggunakan lubang cacing, seseorang hanya akan membutuhkan waktu 1 bulan. Namun, pembuatan lubang cacing cukup sulit. Apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaiki setidaknya harus di kelas Dou Zong. Oleh karena itu, sangat jarang muncul di wilayah lain selain yang seperti dataran tengah. Xiao Yan sekali lagi tertegun. Lubang cacing. Diperlukan seorang elit Dou Zong untuk menjadi tukang reparasi? Dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru seperti itu? Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya memiliki kesusahan seorang memasuki kota. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianqing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah Black Corner. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tidak ada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari wilayah Black Corner. Namun, kelompok Xiao yang tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Dou Huang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke Horizon City. Lebih mudah untuk mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiao Yan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah benua itu sangat luas ukurannya.
Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di dataran tengah telah memasang apa yang disebut lubang cacing, dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun lubang cacing milik klan tertentu, lubang cacing ini juga akan menjadi milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri secara acak. Meskipun demikian, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang akan dibawa oleh lubang cacing setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, penampilan setiap lubang cacing di dataran tengah akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menonton dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing mewakili kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan-klan yang dapat memilikinya sebagian besar adalah faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah Black Corner. Xiao Yan di Griffon tanpa sadar memukul mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xin Lan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzun untuk melakukannya. Xiao Yi mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa kejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari dataran tengah. Begitu kakak Xiao Yan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xin Lan tersenyum saat dia berbicara. Siapa faksi kuat di dataran tengah? Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Ketika berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak mampu dia sakiti. Faksi-faksi di dataran tengah terbagi. Saya hanya menyadari beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xin Lan merenung sejenak sebelum berbicara. Di Central Plains, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 pavilion. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 pavilion. Xiao Yan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini seharusnya mengacu pada menara pil, kan? Ya, menara mengacu pada menara pil. Adapun aula, itu mengacu pada aula jiwa. Xin Lan menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar penatua pertama. Sebutkan bahwa Xiao Yan memiliki dendam dengan aula jiwa. Aula jiwa? Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam muncul dari matanya yang hitam pekat. Aula jiwa sangat misterius di Central Plains. Orang biasa mengalami kesulitan bertemu dengan anggota aula jiwa. Lupakan pusatnya, ada beberapa orang yang bahkan tahu tentang beberapa cabang mereka. Meskipun demikian, aula jiwa masih bisa diperingkat berdampingan dengan menara pil. Ini cukup untuk mengatakan betapa menakutkannya kekuatan tersembunyinya. Xin Lan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kakak Xiao Yan, saya tahu bahwa Anda memiliki dendam dengan aula jiwa. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Setelah semua, bahkan menara pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan aula jiwa. Perlu diketahui bahwa 3 kepala besar aula pil adalah ahli legendaris yang bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di dataran tengah. Meskipun demikian, 3 kepala besar sangat takut pada kepala misterius aula jiwa. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar menara pil pernah diam-diam bertukar pukulan dengan aula jiwa. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran.
Xiao Yan diam-diam mengangguk di hadapan saran Xinlan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena aula jiwa memiliki akar yang dalam di Central Plains, cepat atau lambat dia akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya keluar. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiao Yan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion? Xiao Yan menekan pikiran yang berputar di dalam hatinya, mengubah topik, dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di Central Plains. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan menara pil atau aula jiwa, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. 3 lembah itu adalah lembah sungai es, lembah suara, dan lembah api membakar. Lembah api membakar. Sudut mulut Xiao Yan berkedut tanpa sadar saat mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, api langit 3 perubahan misterius yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke lembah api membakar ini dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika aku bisa, kekuatanku akan sangat melambung sekali lagi. Mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tak terkalahkan di kelas Dou Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan mampu menghadapi elit Dou Zong secara langsung bahkan tanpa menggunakan api teratai Buddha yang marah. Xinlan secara alami tidak menyadari pikiran di dalam hati Xiao Yan. Ketika dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir ekspresinya adalah karena lembah api membakar juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, kakak Xiao Yan, lembah api petir 9 naga telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka dari generasi ke generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang begitu kuat untuk api surgawi, yang tidak bisa digunakan adalah tidak bijaksana. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xinlan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiao Yan ke Central Plains hanya untuk akhirnya mengawasinya mendapat masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki kekuatan di Central Plains, tapi itu tidak sejauh di mana ia bisa memperlakukan faksi seperti lembah api membakar sebagai bukan apa-apa. 4 pavilion adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning dan pavilion petir angin. Karena posisi mereka di Central Plains, secara kebetulan membentuk bentuk persegi, oleh karena itu, disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi-faksi kelas atas di Central Plains. Cobalah yang terbaik untuk tidak menyinggung faksi-faksi yang telah saya sebutkan di Central Plains di masa depan. Xinlan dengan serius mengingatkan. Pavilion petir angin. Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3.000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan terbaik dari pavilion petir angin ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanya beberapa dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di Central Plains. Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti Central Plains. Beberapa faksi, yang tampaknya relatif tidak dikenal, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu di Central Plains. Xinlan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuanku tentang faksi non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangat menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan aula jiwa. Xinlan mengerutkan alisnya ketika dia berbicara sampai saat ini.
Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh binatang ajaib di Central Plains, yang terbaik adalah Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku binatang ajaib. Xiao Yan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah Central Plains terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang binatang ajaib sebelum seseorang bisa membunuhnya? Haha, tentu saja, pasti tidak ada keharusan untuk melakukan ini jika itu adalah binatang ajaib biasa. Yang saya maksud adalah binatang ajaib yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku binatang ajaib yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah. Dengan pengecualian beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu melakukan sesuatu dengan bersih. Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang tidak jelas tentang distribusi faksi di Central Plains. Dia segera tersenyum. Tampaknya Central Plains memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli di sana sebanyak awan dan faksi-faksi semuanya campur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan temper dan pertempuran berulang kali seseorang akan dapat menemukan esensi pertempuran. Kehidupan seperti itulah yang dia inginkan. Paling tidak, dia tidak merasakan kekecewaan sedikit pun ketika mendengar perkenalan Xin Lan. Wajah Xin Lan tiba-tiba menjadi gembira saat Xiao Yan memuji wilayah di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira berkata, "Pegunungan Tianqing." "Kakak Xiao Yan, kita telah tiba." Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan pohon-pohon hijau subur. Banyak pohon raksasa tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah melirik mereka. Jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Orang bisa melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Kemungkinan tempat ini adalah tempat urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Itu paling cocok bagi praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengendarai Griffon melewati gunung. Segera, jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mereka bahkan bisa melihat banyak tokoh datang dan pergi di jalan-jalan utama. Meski berjauhan ini, Xiao Yan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak mengandung Griffon tunggal milik Xiao Yan. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara angin kencang agak jauh. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka, menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiao Yan, memungkinkan dia untuk dengan jelas melihat beberapa sosok manusia duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiao Yan dari seluruh pegunungan adalah perasaan berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas, wilayah Black Corner, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat bersamaan. Di tempat ini, tampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah peringkat 1 atau 2 magical beasts. Jarang ada eksistensi yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon Xiao Yan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang di atas binatang terbang sebesar itu. Tatapan terkejut itu mulai mengungkapkan kecemburuan tambahan. Itu cukup sulit untuk menemukan binatang terbang peringkat tinggi seperti Griffon. Kecuali itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya, cukup sulit bagi orang biasa untuk menjinakkannya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam jarak 1000 km.
Xiao Yan tidak keberatan dengan tatapan iri itu. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah maju. Griffon mengeluarkan teriakan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang besar, dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik penutup puncak gunung hijau yang subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke mata Xiao Yan saat dia perlahan mendekat. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiao Yan mengamati kota. Namun, tepat ketika hendak memasuki langit kota, sesosok tubuh bergegas dari gerbang kota. Itu segera berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah kuning. Pria tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang dingin dan tegas. Sepasang sayap douki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang bahwa ini pertama kalinya kamu datang ke kota Horizon. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota?" Dengan jalur terbangnya diblokir, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun, itu hanya dengan patuh mengendurkan sayapnya yang berbulu saat Xiao Yan menginjak kakinya. "Ini memang pertama kalinya kami di sini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiao Yan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara lemah. "Seorang ahli Dou Huang." Wajah pria tua berpakaian kuning itu sedikit berubah saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera, dia agak terkejut menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan 3 orang yang tersisa jauh melebihi miliknya, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tertekan yang diberikan tatapannya menyebabkan aliran douki di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang yang begitu kuat untuk menuju ke kota Horizon saya? Beberapa gelombang naik di dalam hati pria tua berjubah kuning itu. Wajahnya, bagaimanapun, menjadi jauh lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kami untuk pelancong di pintu masuk kota." Klan Luo? Kakak laki-laki, ada banyak faksi di dalam kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun, yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 Douzong atau lebih. Dia adalah yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, daging gemuk yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh sejumlah besar orang dengan mata iri setiap hari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah bintang 2 Do Uang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Dia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal-hal lain. "Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana lubang cacing di kota Horizon?" Xiao Yan bertanya dengan suara netral. "Teman-teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun, para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi." Pria tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. "Ditutup?" Xiao Yan merajut alisnya saat mendengar kata-kata ini. Apakah keberuntungannya benar-benar seburuk ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan? Xiao Yi perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara samar yang jelas. "Saya tidak begitu yakin."
Seseorang belum melihat tingkat keparahan masalah ketika datang untuk memperbaiki lubang cacing. Lubang cacing di kota Horizon ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar jika ia memiliki banyak masalah. Kami harap pengertian Anda. Jika beberapa dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Itu harus diperbaiki saat itu. Pria tua berjubah kuning, takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihatnya membuka mulutnya. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit Do Usong untuk membantunya memperbaiki lubang cacing bersama. Jika Nona tertarik, Anda dapat menuju ke pusat kota tempat lubang cacing berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Xiao Yi tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagunya yang seputih salju sebelum melemparkan matanya yang cantik ke Xiao Yan. Ayo masuk kota dulu. Xiao Yan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin melilit Griffon dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat kelompok Xiao Yan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan lubang cacing kali ini sangat besar jika tidak. Dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit Do Usong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi imbalan yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Xiao Yan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan oleh pria tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah. Kelompok Xiao Yan melompat turun begitu Griffon mendarat di tanah. Dia melihat Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum ketika dia memberinya perintah. Seperti telah memahami kata-kata Xiao Yan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan perlahan-lahan naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan juga menghembuskan napas saat dia mengirim Griffon pergi dengan matanya. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yi dan yang lainnya, berbalik, dan memimpin untuk berjalan ke kota Horizon. Xiao Yan, lubang cacing ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yi mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiao Yan. Alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Pertama-tama kita akan beristirahat di kota selama 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada kabar besok, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiao Yan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini di mana lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan Xiao Yi dan sisanya, Xiao Yan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang dijelaskan oleh pria tua berjubah kuning itu. Saat ini, lubang cacing di dalam kota Horizon telah ditutup. Selain itu, tampaknya masalah lubang cacing kali ini benar-benar cukup besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 Do Usong, tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengundang elit Do Usong lainnya untuk membantunya. Namun, elit Do Usong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di kota Horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Selain itu, hal ini juga terkait dengan benda berharga seperti lubang cacing. Oleh karena itu, undangan oleh leluhur klan Luo tidak mencapai banyak efek. Karena kurangnya tenaga kerja, masalah perbaikan lubang cacing untuk sementara ditangguhkan. Ini menyebabkan klan Luo merasa sangat sakit hati. Setelah semua, klan Luo mereka akan menderita kerugian besar setiap hari lubang cacing tetap tertutup. Sepertinya besok.
Ada kebutuhan untuk pergi dan melihatnya. Menunda hal-hal dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Xiao Yan di ruangan itu menahan pikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya.